Assalamualaikum bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan buat yang lagi sakit, semoga juga segera diberikan kesembuhan, amin. Di video kali ini aku baru pulang dari pasar ya bun. Aku ke pasar itu setiap hari Minggu karena pasar yang terdekat dari rumah aku itu adanya cuma di hari Minggu. Sebelum aku membereskan belanjaan tadi, aku mulai untuk memasak nasi dulu ya bun, supaya ketika aku membereskan belanjaan tadi dan selesai memasak makanan, nasinya juga udah masak. Setelah itu baru aku memulai untuk membersihkan ikan yang sudah dibeli tadi ya bun. Ikan ini sebaiknya memang dibersihkan lebih awal supaya tidak bau dan tidak busuk. Kira-kira bunda-bunda di sini ada yang tahu nggak nih ikan ini ikan apa? Ya, benar banget. Ikan ini adalah ikan air tawar ya bun. Di daerah aku, Sumatera Barat, ikan ini namanya ikan garing yang biasa hidup di air deras. Makanya di dalam dagingnya itu banyak tulang-tulang halus. Jadi kalau makan ikan ini harus lebih berhati-hati ya bun, supaya nggak ketelan tulangnya. Karena meskipun tulangnya itu halus-halus, tapi lumayan tajam. Di daerah kami, ikan ini adalah ikan larangan ya bun. Maksudnya ikan larangan itu adalah ikan yang hanya bisa diambil pada waktu tertentu saja jika larangan terhadap ikan tersebut sudah dibuka oleh masyarakat setempat, dan biasanya itu ada beberapa waktu dalam 1 tahun. Pembukaan larangan ini merupakan tradisi turun-menurun yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu di daerah sini. Ketika ada pembukaan ikan larangan ini, biasanya masyarakat itu akan berbondong-bondong untuk mengambil ikan karena ikan ini merupakan ikan yang sangat diminati dan rasanya juga enak. Adanya larangan pengambilan ikan ini sebenarnya juga bertujuan untuk melestarikan ikan jenis ini yang ada di alam. Cara memasak ikan ini berbeda dengan ikan pada umumnya karena kelezatan dari ikan ini terutama terletak pada sisiknya sehingga tidak perlu disisik lagi. Bunda-bunda di sini apakah udah ada yang pernah makan ikan seperti ini? Pasti buat bunda-bunda yang udah pernah coba makan ini udah tahu dong ya gimana kelezatannya. Kebetulan aku beli ikan ini juga karena permintaan suami ya bun. Saat kami berada di pasar, awalnya nggak ada niatan buat beli ikan ini, tapi ketika udah ke pasar ikan, ternyata ada ikan ini, akhirnya ya kita beli ikan ini. Kalau udah ke pasar tuh memang banyak godaannya ya bun, jadi harus kuat-kuat iman karena ngerasa pengen beli ini dan itu, padahal sebenarnya kita nggak butuh. Jadi ada baiknya nih bunda-bunda kita buat list belanjaan supaya ketika di pasar itu nggak gampang tergoda dengan bahan makanan lainnya. Contohnya kayak aku ya bun ya, ini kan awalnya kita nggak ada niatan buat beli ikan air tawar ini, tapi karena kebetulan ikan ini ada dan kita juga udah lama nggak makan ikan ini, akhirnya kita mengurungkan niat untuk membeli ikan yang lain dan menggantinya dengan ikan garing ini. Alhamdulillah akhirnya aku udah selesai untuk bersihin ikannya dan potong-potong ikannya. Di sini aku juga bersihin saringan wastafel aku ya bun, supaya nggak mampet. Untuk menghilangkan amis pada ikannya, aku menambahkan jeruk nipis sebanyak 1 buah jeruk nipis. Kemudian nanti aku tambahkan sedikit garam dan didiamkan beberapa saat. Sembari menunggu, aku mulai untuk membereskan belanjaan bahan makanan tadi ya bun. Pertama-tama di sini aku menyiapkan wadah, lalu aku alasi dengan tisu dapur
supaya tisunya tidak gampang hancur atau benyek karena terkena air embun di dalam kulkas. Wadah yang aku pakai ini berukuran 1400 ml ya bun. Di wadah ini aku menyimpan cabai keriting merah sebanyak 1/4 kilo. Cabai sebanyak ini biasanya tuh bertahan hanya seminggu ya bun untuk aku berdua sama suami di rumah. Soalnya kita berdua tuh suka sambal yang cabainya banyak dan kita juga suka sambal yang pedas. Kalau bunda-bunda, cabai dengan sebanyak ini kira-kira bisa bertahan berapa lama ya di rumah? Boleh dong di komen di kolom komentar. Oh ya bun, di sini tuh harga cabai keriting lagi mahal-mahalnya loh. Sekilo tuh bisa sampai 60.000. Kalau di tempat bunda-bunda gimana nih harga cabai di sana? Apakah lagi murah, stabil, atau sama mahalnya kayak di tempat aku? Setelah aku selesai menata cabai keritingnya, kemudian aku tutup lagi dengan tisu dapur supaya cabai di dalam wadah ini bisa bertahan lebih lama. Walaupun sebenarnya 1 minggu aja udah habis sih. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya bun. Ini adalah kali pertama aku untuk menyimpan bahan makanan dalam wadah seperti ini. Jadi kalau masih ada yang kurang tepat dalam penataannya, mohon dikoreksi ya bun dengan cara komen di kolom komentar. Selanjutnya aku di sini menata asam pada wadah yang berbeda ya bun. Soalnya kebetulan untuk wadah tomat itu masih ada space. Jadi beberapa asam aku masukkan ke dalam wadah yang sudah ada tomatnya. Kemudian sisa asam yang ada aku pindahkan lagi ke wadah ukuran 200 ml supaya wadah yang tersisa bisa digunakan untuk bahan makanan yang lain. Buat aku asam ini wajib banget ada stoknya di rumah karena aku cukup sering menggunakan perasan air asam untuk memasak ataupun membuat minuman di rumah. Jangan heran ya bun, dari tadi aku nyebut asam karena di daerah kita asam itu sama dengan jeruk nipis. Oke, sekarang aku lanjut untuk menata cabai rawit yang gede-gede kayak gini ya bun. Cabai seperti ini dia lumayan pedas karena kita di rumah itu suka pedas. Kalau misalnya buat sambal goreng memang kita menambahkan sedikit cabai rawit yang kayak gini supaya rasanya makin maknyos. Bunda-bunda yang lagi nonton video aku, tim mana nih? Tim yang suka pedas atau suka yang manis-manis? Boleh dong ya di komen di kolom komentar. Di sini aku menggunakan 2 wadah ya bun. Wadah yang berukuran 400 ml yang tadi baru aku tutup, dan yang ini wadah berukuran 200 ml. Maklum ya bun, aku wadahnya itu masih terbatas, cuma punya beberapa wadah. Semoga nanti aku bisa menambah wadah lagi ya bun, karena sebenarnya aku tuh masih butuh beberapa wadah untuk menyimpan bahan makanan. Jadi nggak ada lagi bahan makanan yang penyimpanannya itu di dalam kantong plastik. Alhamdulillah untuk penyimpanan cabai-cabian sudah selesai ya bun. Kemudian di sini aku lanjut lagi untuk menyimpan beberapa sayur-sayuran. Aku mulai dengan menyimpan wortel terlebih dahulu. Di tempat aku harga wortel ini terbilang murah ya bun. 1/4 kilo dapat harga 5.000. Kalau di tempat bunda sendiri dapat harga berapa nih kalau beli wortel setengah kilo? Maaf, maksudnya 1/4 kilo. Penataan wortel di dalam wadah tidak terlalu sulit seperti menata cabai tadi ya bun, karena kalau cabai itu kan dia ukurannya kecil-kecil dan panjang-panjang, jadi agak sedikit ribet penataannya kalau menggunakan ukuran wadah yang pas-pasan. Di sini aku juga menggunakan wadah Tupperware ya bun, karena memang udah nggak ada lagi wadah ukuran besar yang biasa aku gunain untuk menyimpan bahan makanan di kulkas. Padahal biasanya wadah Tupperware tadi aku gunain untuk tempat bekal nasi atau ganti-ganti untuk lunchbox, tapi karena aku masih punya satu lagi tempat bekal nasi ya, akhirnya mau nggak mau tempat nasinya aku cuci kering aja ya bun. Nah ini aku juga beli timun ya bun. Timun ini aku beli dengan harga 6.000 per kilonya. Alhamdulillah harga 6.000 per kilo itu termasuk harga yang cukup stabil ya bun di daerah aku. Biasanya harga timun di daerah aku itu suka naik turun ya bun. Kalau lagi murah bisa dapet 3.000-an per kilonya. Selain itu aku juga ada beli kacang tanah. Kacang tanah ini sih sebenarnya untuk stok aja sih bun. Kadang-kadang lagi kepengen buat sambal goreng kacang tanah terus dicampur tempe sama ikan teri, itu enak banget loh bun. Dan ini tempe yang aku beli dengan kondisi belum matang ya bun. Biasanya aku suka membeli tempe dalam kondisi yang belum matang supaya bisa dipakai untuk beberapa hari ke depan. Ketiga tempe
tempe ini aku beli dengan harga 5.000. Di daerah aku untuk harga tempe itu cukup stabil ya bun, jarang banget naik turun. Kalau di daerah Bunda sendiri gimana nih? Harga tempe suka naik turun nggak? Kemudian aku juga membeli cabai merah dan lengkuas yang sudah dihaluskan seperti ini ya bun. Di sini emang udah biasa banget kalau cabai yang akan digunakan untuk memasak gulai dijual dalam keadaan yang sudah halus. Begitupun dengan bumbu-bumbunya seperti jahe, kunyit, ataupun lengkuas. Alhamdulillah ini aku udah selesai menata belanjaan tadi ya bun. Tapi di sini masih ada satu lagi sayur, yaitu sayur kangkung yang gak aku tampilin karena sayurnya itu nanti mau aku potong-potong dulu dan mau aku masak hari ini juga. Di sini aku nggak terlalu banyak belanja ya bun, karena masih ada beberapa stok bahan makanan di dalam kulkas. Selanjutnya aku juga menata bawang merah ke dalam rak kayu seperti ini ya bun. Rak kayu ini paling unik soalnya raknya ini memiliki ukuran berbeda-beda, yang mana rak yang paling atas itu adalah rak yang paling kecil, sedangkan yang paling bawah adalah rak yang paling besar dibandingkan kedua rak di atasnya. Kemudian selain itu, rak ini di bagian paling bawahnya itu nggak langsung nemplok ke meja dapur ya bun. Jadi kalau suatu waktu meja dapur kita itu kena rembesan air atau basah, maka rak kita akan tetap aman karena nggak akan lembab akibat terkena air. Setelah selesai menata semua belanjaan tadi, dan ini adalah waktunya untuk memasak ya bun. Ikan ini rencananya akan aku gulai dengan bumbu yang sederhana seperti ini ya bun. Di sini aku memasukkan cabai, lengkuas, kunyit, dan jahe. Setelah itu nanti ditambah juga dengan bawang merah yang sudah digiling, dan gak lupa juga ditambahkan dengan serai dan daun salam. Harusnya ada daun kunyit juga ya bun, tapi karena aku nggak punya daun kunyit ya udahlah, di sini aku cuma menambahkan dua itu aja. Setelah itu kita masukkan santan. Oh iya bun, perlu tahu juga nih bunda-bunda semua, jadi di daerah aku itu ada pedagang yang memang menjual santan kental atau pati santan, sehingga kalau kita memilih santan ini untuk memasak, kita hanya perlu menambahkannya dengan air biasa. Bisa dikatakan di sini tuh kalau mau menggulai udah serba praktis ya bun. Mulai dari bumbunya sudah ada yang dihaluskan, sampai santannya pun sudah ada yang siap digunakan tanpa perlu memeras kelapa lagi. Setelah santannya sudah agak mendidih, kita sudah bisa memasukkan ikannya ya bun. Jangan lupa kuah gulainya itu harus tetap dikacau seperti ini agar tidak pecah santan. Sebelumnya gulai ini sudah diberi garam ya bun, jadi kita perlu untuk mencicipinya terlebih dahulu. Jika rasanya sudah pas, maka kita hanya perlu menunggunya untuk lebih matang lagi. Sembari itu kita sudah bisa meninggalkan gulai itu dengan kondisi api yang agak kecil ya bun. Kemudian kita di sini bisa mengerjakan yang lainnya seperti memotong sayur kangkung seperti ini. Sayur ini rencananya akan aku masak tumis terasi ya bun, dengan bumbu sederhana seperti ini. Lagi-lagi karena kami suka makanan yang pedas, maka aku menambahkan sedikit cabai rawit, lalu aku tambahkan bawang putih, dan aku tambahkan juga bawang merah digiling kasar seperti ini.
Alhamdulillah, aku sudah selesai menyiapkan bumbu dan sayur yang sudah dicuci bersih. Sekarang waktunya untuk memasak sayur ini. Oh iya, di sini aku juga menambahkan bawang merah yang sudah diiris, kemudian digoreng sebentar. Setelah itu nanti baru dimasukkan bumbu yang sudah digiling. Setelah bumbunya ditumis dan agak harum, lanjut kita memasukkan sebagian kangkung ke dalam teflon ini. Di sini aku nggak memasukkan semuanya ya bun, karena teflonnya agak kecil, jadi aku masukkan secara bertahap dan tunggu agak layu dulu. Setelah itu nanti aku masukkan lagi. Dan ini yang terakhir, kangkung yang akan dimasukkan untuk dimasak. Kelihatannya tadi banyak ya bun, tapi setelah kangkungnya itu layu ternyata dapatnya cuma segini ya bun. Jangan lupa ditambahkan garam juga ya bun. Biasanya aku lebih suka memasukkan garam itu ketika sayurnya sudah mulai agak matang ya bun. Setelah itu kita kacau-kacau sebentar atau kita balik sebentar supaya masaknya itu merata. Alhamdulillah ini udah selesai masaknya ya bun. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah nonton video aku sampai habis. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bunda-bunda semua dalam memasak ataupun menata belanjaan mingguan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya dapat video terupdate dari aku ya bun. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.